dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini kita akan memulai kebaktian kita, ibadah kita, komunitas Yedija. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, kita semuanya bangkit berdiri. Tidak ada yang mau main-main lagi ya. Yang tadi mainan HP dengan asiknya, HP-nya ditaruh untuk mengikuti ibadah online pada saat sore hari ini. Dan yang masih ngemil, mungkin makan, ya main-main, semuanya ditinggal dulu. Kita harus fokus untuk ibadah pada saat sore hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bapa kami yang di surga. Kita panggil Yesus hadir pada saat sore hari ini. Semuanya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Kita panggil Bapa yang ada di surga untuk hadir pada sore hari ini. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu nan suci. Dengan segenap hati, sebab hanya Engkau yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Adik-adik semuanya, Bapa kami yang ada di surga, hanya Engkau yang patut kami muliakan. Mari anak-anak semuanya kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa kita yang termulia, kita senangkan hati Dia dengan segenap hati kita pada saat sore hari ini. Karena Dia penuh dengan kemuliaan, Dia penuh dengan kekudusan. Anak-anak jangan main-main di saat kita memuji Tuhan pada saat ini. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat gimana keberadaan kita pada saat sore hari ini. Mari anak-anak semuanya kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang ada di surga. Haleluya. Amin Yesus. Bapa kami yang di surga,
semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puja. Mari anak-anak sekalian kita sembah Dia. Hanya Dia yang penuh dengan kemuliaan, hanya Dia yang patut kita sembah, kita puji pada saat sore hari ini. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Glory, glory, haleluya. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik anak-anak semuanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat sore hari ini Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami. Kami ingin menyenangkan hati Engkau Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Tuhan, berilah Tuhan anak-anak-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, hati yang sungguh dan mengasihi Engkau. Kami akan memuji Engkau Bapa. Biar pujian kami sebentar Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan Kau mendengar Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan pada saat sore hari ini. Dan para malaikat-Mu yang di surga bersorak-sorai dengan kami Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami dan kami siap memuliakan Engkau pada saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah tadi memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan menyanyikan pujian yang girang, ya. Pujian ini mengatakan,
Yuk kita bersorak-sorai, kita bergirang bagi Tuhan. Kita lebih baik memuji Tuhan daripada kalian hari Sabtu main-main di mall, ya, dengan asiknya main game, atau mungkin kalian nonton atau kemana yang kalian suka, yang membuat hati kita nyaman. Nah, lebih baik kita menyanyi buat Tuhan, lebih baik kita tinggal di rumah Tuhan daripada ke tempat yang lain. Yuk kita nyanyikan pujian Hati Kita Girang. Ini mungkin lagu baru untuk anak-anak semuanya. Kita belajar ya, kita menari buat Tuhan ya. Yo, belajar ya, tetap bangkit berdiri. Mari kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur kita sorak-sorai glory. Mari kita rayakan. Ya, dari awal hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Anak-anak, lagu ini mengatakan lebih baik kita tinggal di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan daripada kita pergi-pergi ke tempat yang lain yang membuat hati kita senang, tapi itu cuma sekejap. Tapi di saat kita datang ke rumah Tuhan, kita datang kepada Yesus, kita memperoleh sukacita yang luar biasa. Yuk anak-anak semuanya, kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Kita belajar. Nanti minggu depan kita belajar lagi ya. Kita sama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Yuk semuanya menari. Mari kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Hati kita
nyanyian syukur dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak semuanya, siapa yang capek udahan? Kalau udah capek boleh duduk. Tapi mami gak ada capeknya untuk memuji Tuhan. Kalau yang tidak capek tetap bangkit berdiri. Kayaknya kita kalau mau muji yang kira-kira menari buat Tuhan, kayaknya sendiri kita kayaknya gak asik deh. Mami mau panggil loh, ada mami yang lain. Siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Mami siapa yang dipanggil Mami Yohana? Yang maminya matanya sipit, putih, gembleng mukanya. Siapa? Ya Mami. Ternyata Mami Lina. Wah, aduh. Dan kalian pasti kaget deh. Wih, ini kejutan anak-anak. Kejutan. Ini maminya tuh mungkin kalian belum kenal kalau di ibadah melayani Tuhan. Tapi ini luar biasa. Dia udah mulai untuk melayani Tuhan. Ya, rambutnya merah. Cantik dan tinggi. Siapa? Ayo. Mami siapa? Ya Mami. Halo. Wih, Mami Lucy yang biasa jemput-jemput kalian. Sekarang dia mau memuji Tuhan dengan kita. Dia mau joget bersama dengan kita pada saat sore hari ini. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku, ya. Kalian udah pasti lagu ini buat kalian semangat menari buat Tuhan. Yuk. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
Tidak menari, oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari, oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar yang layak dipuji, Allah besar yang layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia menang. Yuk, kita menyanyi buat Tuhan. Kita nyanyi buat Tuhan. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Yuk. Ya seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Siapa? Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Aduh, saking semangatnya memuji Tuhan sampai nafasnya. Tapi sukacita ya adik-adik, kita memuji Tuhan pada saat sore hari ini. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik, kita nyanyikan pujian seperti rusa yang haus aliran sungai. Demikian juga saat ini kita haus akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itu boleh mengubah hati kita. Firman Tuhan itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kita. Haleluya. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan
usah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam getapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita merindukan Tuhan. Kita merindukan firman itu untuk mengubah kami, Bapa. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Engkau mengenal isi hati kami, Tuhan. Apakah benar-benar aku mengasihi Engkau? Apakah benar-benar anak-anak-Mu yang ada pada saat sore hari ini mengasihi Engkau? Engkau lihat hati mereka, Tuhan. Engkau selidiki hati mereka. Apakah benar-benar mereka mengasihi Engkau? Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya
kabar kasih-Mu. Haleluya. Aku rindu Tuhan untuk tetap berada di pelukan-Mu Tuhan. Aku ingin tetap Kau memeluk kami Tuhan. Aku ingin tetap lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sukacita-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu komunitas pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar Tuhan hamba-Mu sampaikan Tuhan. Firman itu boleh menjadi kekuatan kami, boleh mengubah kehidupan kami Tuhan, yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati anak-Mu, pikiran anak-Mu boleh dibukakan, dan mereka boleh belajar untuk berubah dan berubah setiap saat. Terima kasih Bapa, Engkau urapin Tuhan mulut lidah Tuhan kami yang ada di tempat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, boleh Tuhan menjadi rema juga di dalam kehidupan pribadi hamba-Mu. Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang taat, dengar-dengaran dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan anak-anak-Mu boleh Tuhan menunjukkan bahwa aku mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di suatu desa hiduplah dua orang petani. Yang satu bernama Manu dan yang satunya lagi bernama Diska. Mereka sama-sama memiliki sawah yang luas. Mereka akan menanam padi dan memanennya di saat yang bersamaan. Tahun demi tahun berlalu, namun seiring berjalannya waktu, hasil panen milik Manu menjadi lebih banyak dibandingkan hasil panen milik Diska. Diska yang merasa iri, akhirnya dia diam dan membakar sawah milik Manu. Manu pun tidak bisa memanen. Ia terpaksa membayar hutang bibit padi dengan tanah sawahnya dan harus pergi dari sana. Setelah beberapa waktu, Manu akhirnya mengetahui bahwa orang yang membakar sawahnya adalah Diska. Ia marah dan bersedih dan terus memikirkan cara untuk membalas dendam. Pada suatu hari, Manu berjalan-jalan di pegunungan dan beristirahat di bawah sebuah pohon jeruk. Ia memetik sebuah jeruk dan memakannya karena kehausan. Ternyata jeruk itu sangat manis. Manu pun membawa pulang dan bijinya untuk ditanam kembali. Terbakar oleh semangat untuk membalas dendam, Manu bekerja giat membudidayakan jeruk tersebut. Buah-buah jeruknya pun akhirnya panen dan terjual laku dengan harga yang tinggi. Manu yang menjadi sangat sibuk lupa dengan niatnya membalas dendam. Setelah beberapa tahun, Manu telah memiliki kebun jeruk yang sangat luas. Kekayaannya juga telah sangat berlimpah dan akhirnya menjadi sadar. Pembalasan dendam yang terbaik adalah tidak pernah melihat ke belakang dan terus berjalan hidup berbahagia tanpa dendam. Anak-anak, kita sudah banyak tadi memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa anak-anak mami di sini ya. Sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan semangatnya, dan sekarang kita juga harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pelita dalam kehidupan kita pada saat sore hari ini, dan firman kebenaran
Injil itu boleh mengubah dalam kehidupan anak-anak dan mami papi yang ada. Pada saat sore hari ini, mami akan memberikan cerita, ya, cerita tentang dendam dan iri hati, yang mana Tuhan itu tidak senang itu kita lakukan. Nah, kita dengarkan, lihat dulu ya video yang ada. Oke, semuanya diam dan perhatikan dengan baik-baik. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat kisah tentang Manu dan Diska pada saat sore hari ini ya. Di situ kita bisa melihat Manu dan Diska, mereka adalah seorang sahabat. Mereka berteman, ya. Di saat Manu dan Diska mempunyai hantaran sawah yang sama-sama menghasilkan dan mereka mau panen, di situ terjadi perbedaan hasil kerja antara Manu dan Diska. Manu hasil panennya lebih banyak, lebih bagus hasilnya. Tapi Diska hasil panennya cuma sedikit. Mungkin gak terlalu bagus hasilnya. Dan situlah timbul iri hati, dengki di dalam hati si Diska. Akhirnya tadi sawahnya dari Manu dibakar ya anak-anak. Wih, jahat sekali si Diska. Tapi di saat si Manu merasa sakit hati, dia juga ada rasa dendam ingin membalas setelah dia mengetahui dari siapa sawah yang membakarnya. Tapi Tuhan memberikan berkat buat Manu melalui kebun jeruk yang tidak terpikir di dalam hati dan pikirannya. Tuhan sediakan di saat dia haus, dia memetik buah jeruk itu dan bijinya diambil dan ditanam. Akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Nah, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang kita bisa lihat di sini, ya, yang sudah kalian dengar tadi, di dalam Alkitab, kisah ini juga kalian bisa melihat dan kalian bisa membacanya, yaitu tentang tokoh Alkitab, yaitu Kain dan Habil. Mungkin gak asing buat kalian mendengarkan firman Tuhan tentang Kain dan Habil. Siapa mereka itu? Mereka adalah dua anak laki-laki dari Adam dan Hawa yang pertama kali. Ya, Kain seorang kakak yang mata pencahariannya adalah sebagai seorang petani. Dan adiknya yang bernama Habil, dia berternak adik-adik, yaitu kambing domba. Setiap hari yang mereka lakukan. Nah, dari kisah Manu dan Diska ini hampir sama dengan Kain dan Habil. Di saat Kain memanen dari hasil tanamannya, si Kain ini mempersembahkan dari hasil panennya dia, yaitu sebagian dari hasil tanahnya dia kepada Tuhan, sebagai korban persembahan pada zaman dahulu ya. Demikian juga dengan Habil, anak-anak. Habil juga mempersembahkan korban persembahan juga kepada Tuhan. Tapi korban persembahan yang Habil berikan kepada Tuhan adalah dari hasil anak sulung kambing dombanya. Jadi hasil yang pertama, yang terbaik yang diberikan Habil buat Tuhan. Di situ ada terjadi
terjadi rasa iri, dengki, dan tidak kesenangan dari Kain terhadap adiknya. Kenapa anak-anak? Anak-anak mungkin sudah tahu ya. Mami tanya di sini, kenapa Kain merasa iri hati, dengki kepada adiknya? Ayo, siapa yang tahu? Wah, anak-anak di komunitas pinter-pinter ya. Karena apa? Persembahan korban yang diberikan oleh Habil itu diterima dan diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Kain memberikan persembahan dari hasil panennya, hasil dari kerjanya. Dia cuma memberikan sebagian. Sebagian itu kan berarti mungkin dia mempunyai pemikiran, ini aja yang saya kasihkan ke Tuhan, ini jangan ini yang sebagian ini buat sendiri aja dah, buat keluarga saya sendiri Nah, di situ Kain memberikan cuma sebagian hasil, yang mana di dalam hatinya mungkin tidak ikhlas, tidak rela, tidak dengan sepenuh hati. Tapi lain dengan Habil, dia memberikan kambing dombanya yang terbaik. Dia memberikan anak yang pertama, anak yang sulung yang diberikan oleh Tuhan. Dia memberikan dengan hati yang tulus, dengan memberikan dengan ikhlas. Disitulah Tuhan disenangkan. Di saat persembahan Habil diterima oleh Tuhan, akhirnya Kain merasa iri, dengki, dendam bercampur aduk di dalam hatinya. Akhirnya dia mengajak adiknya Habil, yuk kita berangkat ke ladang. Tapi sebelum dia mengajak adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, mengapa engkau menjadi panas hati? Kenapa mukamu muram? Tapi Kain diam aja. Dia langsung mengajak adiknya untuk pergi ke ladang. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil? Karena ada rasa iri, rasa dengki, akhirnya dia membunuh adiknya Habil. Di saat dia membunuh adiknya, Tuhan bicara dengan Kain. Kain, apa yang engkau lakukan terhadap adikmu? Di mana adikmu? Dia merasa tidak bersalah anak-anak. Kain bilang, mana aku tahu? Emangnya aku penjaga Habil? Apakah aku menjadi penjaga dari adikku? Aku tidak melihatnya, aku tidak tahu. Anak-anak, apa yang kita lakukan? Mungkin teman-teman kalian, orang tua kalian, teman-teman kalian tidak melihat. Dosa apa yang kita perbuat, orang lain tidak melihat. Tapi kita mempunyai Allah, kita mempunyai Tuhan yang ada di atas sana, melihat apa yang kita lakukan di saat kita ada di bumi ini. Demikian juga dengan Kain, dia membunuh adiknya. Tuhan tahu itu. Karena apa? Tuhan bicara dengan Kain, tanah yang ada darah dari adikmu berteriak-teriak memanggil aku. Nah adik-adik yang dikasihin Tuhan, dari cerita
dari kisah Manu, Diska, dan tentang tokoh Alkitab yaitu Kain dan Habil. Itu ada persamaan di sini, ya. Karena Diska iri dan dengki, dia membakar sawah dari Manu. Sedangkan Kain iri dengki kepada adiknya Habil, dia membunuhnya. Kain yang dengki dan iri kepada Habil, dia telah mengambil tindakan yang jahat di mata Tuhan. Dia membunuh dan menghabisin adik yang harusnya dikasihi, disayangi, bukan untuk dibenci. Sifat yang iri dan sifat yang dengki itu menimbulkan kejahatan dalam kehidupan manusia, kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mungkin kalian melihat teman kalian yang beli tas yang bagus, mungkin diberikan mainan yang bagus, lebih bagus dari kalian. Dia bilang, enak ya, itu si A dibeliin mobil yang bagus, mainan yang bagus, tas yang bagus. Sedangkan aku apa? Aku cuma dibeliin mama papa cuma begini. Itu si B, dia mobilnya baru loh. Kenapa sih mereka bisa beli mobil yang baru, rumahnya bagus, sedangkan saya cuma begini-begini, rumah kecil, boro-boro mobil, motor aja enggak. Itu ada sering kali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada rasa iri melihat orang lain sukses, melihat orang lain lebih bagus dari kehidupannya. Tapi kadang kita nggak tahu Tuhan mempunyai rencana yang lain buat anak-anaknya. Seperti juga dengan Diska tadi. Pertama kali dia dengki iri kepada seperti tadi Manu, dia merasa sakit hati, dia mau balas dendam dengan Diska, tapi karena Tuhan memberikan berkat dia melalui kebun jeruknya, rasa dendam itu hilang, rasa dendam itu dia lepaskan. Karena apa? Rasa dendam itu akan membuat dia lebih terpuruk lagi. Kalau dia yang dipikirkan dendam, aku harus membalas dia, dia tidak akan berhasil seperti yang kalian tadi lihat. Berkat Tuhan buat Manu lebih besar, dia menjadi orang kaya. Akhirnya dia tidak memikirkan apa yang ada di belakang, yaitu dendam dia. Dan kita juga tahu, anak-anak sekalian, sikap dan sifat yang iri dan dengki itu jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak senang dengan sifat itu. Justru itu adik-adik di sini, anak-anak komunitas adalah anak-anak mami dan papi yang luar biasa, yang tidak mempunyai sifat dan sikap yang iri dan dengki dan sombong. Kalian semua pasti baik-baik ya sebagai anak Tuhan. Kejahatan itu adalah dosa. Dosa yang besar. Karena apa? Dengan iri, dengki, itu bisa menimbulkan kebencian kita terhadap saudara kita sendiri. Kepada orang lain kita juga membencinya. Sedangkan kita tahu sebagai anak-anak Tuhan,
Kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi saudara-saudara kita. Di dalam Alkitab mengatakan, gimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Sedangkan saudara kita yang ada di depan mata kita, kita tidak mengasihi dia. Ada orang-orang di sekeliling kita yang kita lihat, kita tidak pernah mengasihi dia. Di saat saudara kita membutuhkan kita, kita tidak mau mengulurkan pertolongan kita. Ada orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan, kita tidak mau menolong dia. Tindakan yang pertama yang harus kita lakukan di saat kita ada di bumi ini, yaitu mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Di saat dia membutuhkan pertolongan kita, di saat dia memerlukan bantuan kita, kita harus mengulurkan tangan kita. Itu bukan karena dengan harta kita, kekayaan kita, kita memberikan, bukan. Mungkin dengan tenaga kita bisa membantu dia. Kalau kita benar-benar bisa menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Di situ kalian juga secara otomatis kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena apa? Allah kita itu lebih mengasihi kita terlebih dahulu. Apa buktinya? Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Dosa iri, dengki, kesombongan, berdusta, dan banyak dosa-dosa yang lainnya yang kita berbuat. Tuhan mengasihi kita, yaitu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apa yang dapat kita balas untuk kebaikan Tuhan? Satu-satunya itu adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita hidup mengikut dari Kristus, kehidupan Kristus. Itu yang bisa kita lakukan. Kita harus berbuat yang baik, tidak menyakitin hati orang lain, tidak menyakitin hati saudara kita sendiri. Kita mengasihi dia seperti Allah mengasihi kita. Adik-adik semuanya. Nah, firman Tuhan Mami Yohana sampai di sini. Kalian bisa membaca kisah tentang Kain dan Habil di sini. Di situ kalian baca dari awal sampai akhir. Karena tadi Mami Yohana cerita tidak sampai finish ya, sampai akhir. Di saat dia membunuh Habil, Tuhan menegur dari Kain, dia harus meninggalkan tanah atau tempat dia tinggal yang di mana dia diusir dari tempat itu, dia suruh mengembara oleh Tuhan. Walaupun dia sudah berbuat jahat terhadap adiknya, Allah tetap mengasihi Kain. Di saat Kain takut, di saat dia diberikan hukuman oleh Tuhan, tanah yang dia injak sekarang, yang dia akan injak suatu nanti dia pergi pun, hasilnya tidak bagus seperti yang semula dia lakukan sebelum dia melakukan kejahatan terhadap adiknya. Dia pun merasa ketakutan di saat dia nanti mengembara pergi, ada orang yang membunuh dia, tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan berkata, tidak akan sekali-kali
seseorang pun yang akan membunuh kamu. Karena Tuhan melindungi dia dengan memberikan tanda di dagi si kain. Tuhan tetap melindungi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Nah, anak-anak, kalian bisa buka di kisah tentang Kain dan Habil ya. Di Kejadian 4 ya, di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Kalian bisa baca lagi, mengulang di rumah dan mempelajarin di situ gimana Allah mengasihi Kain. Walaupun dia sudah berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi. Nah, untuk ayat hafalan ya, untuk kelas remaja dan kelas besar ya, juga untuk anak-anak semuanya di kelas, semua kelas, 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dan tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, seperti yang tadi Mami sampaikan di firman Tuhan tadi. Gimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau tidak kita mengasihi terlebih dahulu saudara-saudara dan sesama kita. Ya. Kalau bilang, aku mengasihi Allah. Bener loh, bener, aku mengasihi Allah. Tapi di dalam tindakan kehidupannya sehari-hari, dia mengasihi saudaranya aja tidak. Dia sering bertengkar dengan saudaranya, masih ada rasa iri, dengki, ngomongin sini, ngomongin sana. Gimana dia bisa mengasihi Allah, sedangkan saudaranya sendiri tidak dikasihi? Tadi firman Tuhan mengatakan ya, di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan pendusta. Pendusta itu apa? Bohong. Mosok kamu mengasihi Tuhan, saudaranya kamu sendiri aja kamu gak mengasihi? Benar gak adik-adik? Ya benar. Yang Tuhan yang gak kelihatan aja dibilang ngasihi. Orang yang di depan mata aja kita nggak mengasihi. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan sampai di sini ya, ayat hafalannya dihafalkan. Yang anak yang di balita, mungkin di kelas kecil, kita ambil aja di ayat 20 yang A saja. Tapi yang remaja dan kelas besar dan madya itu sampai ayat 20 full A dan B. Oke, yuk kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian dulu ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Semua nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam
pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus dalam hidupku, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di pujian ini mengatakan kasih Yesus tidak ada batasnya buat kita. Kasih Yesus mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Kasih Yesus itu mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita. Di saat kita bersedih, di saat kita sakit hati, di saat kita sedih, di mana yang mana kita hadapi, Tuhan selalu membebat, memberikan pertolongan, mengobati hati kita yang luka, dan Dia memberikan sukacita karena tangan Tuhan selalu memegang dalam kehidupan anak-anak. Haleluya, haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita semuanya mengangkat tangan bahwa kasih Yesus itu sepanjang masa tidak pernah berubah. Haleluya. Dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang
Terima kasih ya atas pimpinanmu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Yang mana Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk menghilangkan rasa iri dan dengki dalam kehidupan kami. Kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami, untuk mengasihi saudara kami, seperti Engkau juga mengajarkan kami Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kami Tuhan, anak-anak komunitas yang ada dan guru-guru yang ada, mami papi yang ada, supaya kami Tuhan boleh lebih mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami Tuhan, dan kasih-Mu itu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami akan Tuhan menutup Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa untuk minggu depan ya adik-adik. Semuanya ajak teman-teman yang saat ini tidak ibadah, kasih tahu suruh ngikutin ibadah di YouTube, yaitu komunitas Yedija. Selamat sore, Tuhan memberkati.